Jadi ada satu program yang saat ini cukup gila dijalankan oleh Zionis Yahudi, yaitu program Reduction of Population, mengurangi mengurangi populasi manusia. Reduksi itu mengurangi jumlah populasi manusia. Ini berangkat dari keyakinan Yahudi bahwa hanya merekalah yang layak tinggal di muka bumi. Ya, jadi Yahudi ini adalah kelompok yang menganut paham Zionis Yahudi, ya, menganut paham rasisme, bahwa ras mereka lah yang paling unggul. Selain mereka itu adalah subhuman. HAP ini singkatan dari High Frequency Active Aurora Research Project. Itu sebuah alat yang dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan si operator daripada alat ini. Dulu HAP ini digunakan oleh Amerika sebagai satu alat untuk menyelamatkan Amerika dari rudal Rusia karena digunakan pada Perang Dunia Kedua. Di mana alat ini berfungsi untuk menciptakan Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah hologram yang kemudian apabila tersentuh oleh rudal Rusia, itu rudalnya akan meledak. Dan itu ada beberapa lapis gitu, ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Itu Iron Dome-nya. Nah, namun belakangan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, HAP ini kemudian menjadi multifungsi. Dia memiliki fungsi apapun. They can create the weather control, bisa mengontrol cuaca, bisa menciptakan cuaca ekstrim di musim yang berlawanan, bisa menciptakan gempa bumi, ya, dan juga bisa menciptakan hologram untuk memanipulasi informasi, bahkan untuk menghipnotis manusia dalam jumlah yang massal. Itu HAP. Dan sekarang tempatnya itu berada di Gakona. Gakona itu Amerika Serikat, tidak jauh dari Alaska. Namun ini menjadi proyek Amerika yang sebetulnya bukan Amerika saja, tapi ini menjadi proyek Illuminati. Ini kejahatan HAP. Apa yang harus kita lakukan para sekalian? Ya, kita melakukan sosialisasi terhadap jahatnya HAP. Ini satu produk HAP. Ada banyak produk yang dilakukan oleh HAP. Produk yang kedua adalah chemtrail. Chemtrail ini singkatan dari chemical trail. Beda dengan contrail. Chemtrail ini adalah satu awan yang kalau para boloh lihat di langit itu nggak hilang-hilang. Itu ada terus, itu nggak hilang-hilang. Itu bukan jejak pesawat. Kalau jejak pesawat itu namanya contrail, itu hilang. Ketika pesawatnya masih ada, itu awannya paling hanya sampai 500 atau 1 kilometer lah. Setelah itu hilang. Ya, setelah itu hilang. Bersenyawa dengan udara. Tapi chemtrail itu tidak, karena itu jejak kimia, chemical trail. Isinya itu adalah virus dan senjata-senjata biologis yang bisa membuat penyakit endemik. Maka banyak orang masyarakat mengalami penyakit-penyakit aneh itu karena perbuatannya, karena chemtrail. Nah, di negara di dunia itu mereka sudah protes kepada pemerintahnya. Yang belum protes di mana? Di Indonesia. Karena belum yang memahami, sedikit yang memahami tentang chemtrail. Kami pernah melakukan itu di Hussein Sastranagara, Bandara Hussein. Teman saya saat itu menggunakan paspor, menggunakan ID sebagai jurnalis. Pak, saya jurnalis, saya ingin tanya, itu jejak pesawat apa? Dan itu pesawat yang terbang mana? Rata-rata pesawat ini terbangnya jauh tidak terlihat. Nah, ini adalah senjata yang digunakan oleh Yahudi atas nama PBB untuk mengurangi jumlah populasi manusia. Ini jahat kan? Tapi ini menjadi bantuan PBB. Nah, apa yang harus kita lakukan para sekalian? Kita melakukan edukasi dan kita menekankan penekanan, penetrasi kepada political will, pada pemerintah kita. Bahwa itu berbahaya untuk masyarakat. Baru-baru ni aku ada terbaca lah dekat Twitter, ada seorang Mamat ni dia sembang pasal HAP. HAP ni sebenarnya nama pendek bagi High Frequency Active Auroral Research Program. HAP ni kira nama program lah. Matlamat utama HAP ni dia nak analisis lapisan ionosfer dekat lapisan atmosfera tu. Lepas tu dia nak guna lapisan atmosfer ni untuk majukan teknologi komunikasi dan pengawasan, surveillance lah. So antara research yang diorang buat, diorang nak kaji solar flare, meteor ataupun apa-apa komunikasi
yang datang daripada luar. Dekat Twitter ada juga diorang punya pegawai yang update apa kerja yang diorang buat. Jadi diorang tak rahsiakan sangat pun benda macam ni. Sebelum ni memang diorang rahsiakan lah apa benda yang dia buat. Ini menyebabkan setengah orang rasa skeptik dengan apa yang Hub buat ni sebenarnya kan. Lepas tu untuk tutup fitnah tu, fasiliti yang Hub ni diorang buka setiap tahun untuk orang datang tengok apa yang diorang buat. So dekat dalam Twitter yang Ahmad tu tulis, dia ada cakap Hub ni boleh mengakibatkan gempa bumi, tsunami, taufan, lepas tu boleh kawal minda orang. Benda ni bukan benda baru lah. Masa tahun 1990 tu pun dah ramai memang orang tuduh, orang salahkan Hub ni pada keganasan, orang salahkan Hub, bencana orang salahkan Hub, kau sakit perut pun orang salahkan Hub. Benda-benda buruk berlaku, Hub disalahkan. Aku just nak explain je lah apa sebenarnya kesalahan yang Ahmad tu cakap lah. Dia kata Hub ni dia lepaskan gelombang radio, lepas tu pergi kat ionosphere, lepas tu ionosphere mantulkan balik gelombang tu, lepas tu gelombang tu boleh mengakibatkan gempa bumi. Kalau ikut ilmu fizik, benda tu mengarut lah. Gelombang ni dia ada dua jenis tau. Satu gelombang mekanikal, satu gelombang elektromagnet. Gelombang mekanikal adalah gelombang yang kena bergerak melalui medium seperti udara, pepejal dengan air. Contohnya gelombang bunyi. Bunyi ni kalau bagi kat vacuum dia tak dapat manifest lah. Gelombang elektromagnet ni adalah gelombang, contohnya macam gelombang radio yang digunakan oleh Hub tu. Gelombang radio ni gelombang paling lemah sekali lah. So Hub ni dia punya facility ni dia dapat tingkatkan frekuensi gelombang radio ni paling tinggi dalam lebih kurang 300 MHz lah. 300 MHz ni pun dia punya tenaganya lebih kurang 1.24 micro electron volt. Tak besar pun, kecil sangat lah. So bila dia cakap gelombang radio boleh buat gempa bumi tu, bagi aku mengarut dah. Bukan bagi aku lah, ikut ilmu fizik memang mengarut. Sebab gelombang radio ni dia, contoh kau guna telefon, kau nak telefon orang kan, kau guna telefon orang, itu pun guna gelombang radio. Kau nak guna internet, kau nak surf siapa, itu pun guna gelombang radio. Gelombang radio ni hari-hari berlanggar dengan kita kau. Tak ada apa pun berlaku sebenarnya. So memang nak buat gempa bumi tu lagilah benda tu paling mustahil sekali lah. Gelombang elektromagnet yang paling kuat, gelombang gamma. Gelombang gamma tu pun nak buat helai yang kertas terbang pun tak mampu. Dia berbahaya sebab dia radiasi je, bukan sebab impact. Kemudian dia cakap gelombang ni boleh buat pemulihan awan. Benda tu pun mengarut. Kau bayangkan dekat Amerika Syarikat masa di California tu pernah mengalami kemarau selama 5 tahun, tapi Amerika Syarikat tak boleh nak buat apa-apa pun. Lepas tu lagi satu, memang kita ada teknologi pemulihan awan tapi kita guna gelombang pun. Gelombang mana boleh buat awan. Dia ada cakap juga gelombang ni dapat pengaruhi manusia. Yes, gelombang ni dapat pengaruhi manusia sebab internet guna gelombang radio, telefon guna gelombang radio. Lepas tu sebahagian daripada kita percaya apa yang terdapat kat internet tu. So macam itulah cara gelombang radio pengaruh manusia. Bukan macam kau kena brainwash ke apa ke, tak. Kau kena pengaruh sebab kau tengok internet, baca berita-berita sampai soal sidik, kau terpengaruh. Macam itulah cara gelombang radio pengaruh manusia sebab internet guna gelombang radio. Bagi orang awam mungkin tak ada nak bezakan betul ke Hub boleh buat benda macam ni. Orang awam tak tahu, konspirasi tembang, oh gelombang tu boleh buat ni, gelombang tu boleh buat. Orang ingat gelombang ni macam gelombang tsunami tau. Padahal gelombang yang dicakap gelombang radio tu bukan macam gelombang tsunami, itu gelombang mekanikal. Ni gelombang elektromagnet yang gelombang yang tak ada apa-apa kesan. Kalau korang tak percaya, dia orang pada buat open house, korang pergilah sana tengok.